Bahagia bukan teori, tapi kebiasaan yang dipraktikkan. Ini bahagia itu dipraktekin, perhatiin ini. Pernah ngerasa nggak sih, makin kita kejar-kejar yang namanya bahagia, dianya malah makin lari ngejauh. Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar satu ide keren dari buku Bahagia Itu Dipraktekin. Idenya simpel tapi radikal. Bahagia itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah keahlian yang harus kita latih setiap hari. Buku ini ngasih kita analogi yang indah banget. Katanya, bahagia itu kayak kupu-kupu. Kalau kita lari ngejar, ya dia terbang. Tapi coba deh kita duduk tenang, fokus ngerawat taman di dalam diri kita, dia bakal datang dan hinggap sendiri. Ini benar-benar ngubah cara kita memandang kebahagiaan kan? Nah, ini dia ide utamanya. Anggap aja kebahagiaan itu bukan piala yang kita menangkan, tapi otot yang kita latih. Persis kayak belajar naik sepeda. Kita nggak bisa dong cuma baca buku panduannya doang. Kita harus naik, coba, mungkin jatuh dikit, terus latihan lagi. Intinya, ini soal melakukan, bukan sekedar tahu teorinya. Oke, kalau gitu latihan pertamanya apa? Nah, pendakian kita ini mulainya bukan dari tindakan fisik, tapi dari pikiran. Sebelum kita melangkah, kita harus pastiin dulu perlengkapan paling penting kita udah siap. Apa itu? Pola pikir kita. Ini fondasinya loh. Di sini, kita coba pinjem sedikit kebijaksanaan dari para filsuf Stoa zaman dulu. Mereka ngajarin satu prinsip yang bisa mengubah segalanya. Gini, kita mungkin nggak bisa ngendaliin cuaca di luar, macet di jalan, atau omongan orang lain. Tapi, kita punya kendali 100% atas satu hal, reaksi kita terhadap semua itu. Nah, disitulah letak kekuatan dan kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain, bahagia itu sebuah keputusan. Bukan keputusan yang kita ambil sekali terus selesai ya, tapi keputusan yang kita perbarui setiap pagi untuk memilih mau lihat dari sudut pandang mana, untuk mengelola reaksi kita, dan secara sadar membangun cuaca di dalam batin kita. Nggak peduli di luar lagi badai sekalipun. Ini kekuatan super kita loh. Oke, jadi kompas kita udah siap, yaitu pola pikir yang benar. Sekarang kita butuh peta kan, biar nggak tersesat. Untungnya, seorang psikolog bernama Abraham Maslow udah bikinin kita peta yang luar biasa untuk memandu pendakian kita ini. Namanya hierarki kebutuhan. Coba lihat petanya. Pendakian kita ini ada tingkatannya. Di kaki gunung, bahagia itu sesederhana terpenuhinya kebutuhan makan, minum, dan rasa aman. Begitu kita mulai naik, kita mulai cari yang namanya cinta, pertemanan, lalu pengakuan dan rasa hormat. Terus, di puncaknya, kita menemukan kebahagiaan sejati dalam aktualisasi diri, jadi versi terbaik dari diri kita. Dan bahkan lebih tinggi lagi, transendensi diri, yaitu saat kita bisa bantu orang lain dalam pendakian mereka. Terus, pertanyaan yang sering muncul, posisi uang di mana di pendakian ini? Jawabannya gini, uang itu alat yang sangat berguna, terutama untuk mendaki level-level awal. Uang bisa membeli rasa aman, kenyamanan, dan kebebasan. Tapi, seperti yang kita lihat di sini, uang nggak bisa membeli apa yang ada di puncak gunung. Tujuan hidup, koneksi yang tulus, dan kedamaian batin. Jadi, uang itu ibarat bahan bakarnya, bukan tujuannya. Nah, kompas sudah ada, peta juga sudah di tangan. Sekarang, waktunya kita benar-benar melangkah. Kalau tadi kita bilang bahagia itu latihan, inilah rutinitas latihannya. Buku ini nawarin beberapa ritual harian yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa untuk memastikan kita terus mendaki hari demi hari. Coba bayangin deh, kita memulai hari bukan dengan reaktif, langsung cek HP, balas email, tapi proaktif. Cuma butuh 1 menit untuk bersyukur sebelum kaki napak ke lantai. Beberapa menit untuk meditasi, anggap aja kayak mandi buat pikiran kita biar seger. Visualisasikan hal-hal baik yang mau kita capai hari itu. Terus, sarapan 15 menit dengan bacaan atau tontonan yang inspiratif. Ini bukan nambahin kerjaan, tapi ngebangun momentum kebahagiaan yang bisa kita bawa seharian penuh. Sekarang ini pertanyaan buat kamu. Nggak usah langsung lakuin semuanya kok. Pilih satu aja. Mungkin cuma 1 menit bersyukur itu? Atau baca 1 halaman buku? Apa 1 langkah super kecil yang bisa kamu ambil buat memulai latihan bahagiamu besok pagi? Akhirnya, kita hampir sampai di puncak. Tapi, di sini ada sebuah kejutan, sebuah paradoks. Setelah semua pendakian yang kayaknya fokus ke diri sendiri, ternyata kita menemukan bahwa puncak kebahagiaan sejati itu nggak ada hubungannya sama diri kita sama sekali. Puncak tertinggi ini, Maslow menyebutnya transendensi diri. Ini adalah momen ketika fokus kita geser. Dari yang tadinya, apa yang bisa gua dapetin? Jadi, apa yang bisa gua kasih? Ini tentang memakai semua potensi yang kita punya untuk mengangkat orang lain. Ironisnya, ya, kepuasan terdalam justru kita temukan saat kita berhasil melampaui ego dan diri kita sendiri. Mahatma Gandhi udah merangkumnya dengan sangat pas. Kebahagiaan itu adalah harmoni.
harmoni antara pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Dan ternyata, cara paling gampang untuk mencapai harmoni internal ini adalah ketika semua tindakan kita punya satu tujuan yang lebih besar, melayani orang lain. Saat itulah semuanya terasa klik dan pas pada tempatnya. Jadi, peta pendakian kebahagiaan ini sekarang udah ada di tanganmu. Mulai dari melatih pikiran, memahami level-level kebutuhan, sampai ke ritual harian yang praktis. Pertanyaannya sekarang tinggal satu dan sederhana. Apa satu langkah pertama yang bakal kamu ambil besok pagi saat kamu memulai pendakianmu sendiri? 1 like itu semangat, 1 share itu manfaat, dan 1 subscribe itu perjalanan tanpa batas. Semoga info tadi bermanfaat. Komen MAU jika Anda ingin mendapatkan free ebook tentang bisnis dari kami.